seperti apa sih yang akhirnya menyebabkan banyak orang sebenarnya lebih ke kelas menengah ya yang lebih gawat, akhirnya makan tabungan ini kan mengancam bahwa kelas menengah ini akan turun posisi atau turun kategori menjadi kelas menengah ke bawah. Tapi sebenarnya apa sih yang paling mendorong situasi ini, Mas Ai? Ya, kalau ditarik dari makro di globalnya sendiri memang kan kondisi ekonomi itu sangat volatile ya dan cenderung sangat tidak bagus gitu ya karena memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi geopolitik ya. Geopolitik global itu juga menyebabkan kondisi ekonomi secara umum juga menjadi tidak bagus gitu ya. Yang kedua kan kita tahu di tahun ini era suku bunga tinggi ya. Era suku bunga tinggi otomatis kan secara kredit juga akan menjadi lebih tinggi bunganya gitu ya. Walaupun baru ini aja baru diturunkan gitu ya suku bunganya gitu ya. Yang kedua memang kalau di dalam negeri atau domestik itu memang ada pesta demokrasi dan akan transisi pemerintahan gitu ya. Nah untuk beberapa pengusaha besar mereka wait and see, jadi tidak terlalu ekspansif atau agresif gitu ya di bisnisnya. Tentu akan ada impact-nya juga ke kita nih kaum kelas menengah yang rata-rata adalah pekerja ya atau bahasa sekarang anak sekarangnya budak korporat gitu ya. Ya ada penyesuaian budget segala macam, makanya banyak kita dengar berita-berita ada PHK di mana-mana gitu ya. Banyak karyawan dirumahkan, banyak bisnis yang tutup gitu ya. Karena memang kondisi ekonominya tengah menurun gitu. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya kaum-kaum kelas menengah itu penghasilannya menurun atau bahkan hilang. Otomatis ya yang dimakan untuk sehari-hari adalah tabungan gitu. Nah, karena terus dimakan tapi penghasilannya mungkin tidak cenderung naik tapi pengeluarannya terus berlangsung ya otomatis bisa habis tabungannya dan ya bisa jadi bangkrut juga ya kalau misalkan dibiarkan terlalu berlarut-larut gitu. Kalau dilihat melihat fenomena ini dari financial planning gitu. Tadi kita sudah melihat sejumlah data bahkan perbankan sudah sepakat mengatakan bahwa kaum menengah semakin terjepit, daya beli masyarakat semakin terpukul. Tapi di sisi lain kita tahu katakan misalnya ada rilis handphone terbaru selalu sold out. Kemudian ada kalau Mas Ai sempat lihat di media sosial ada satu boneka yang di-endorse oleh salah satu grup girl band itu sold out semua bahkan sampai rebutan. Kemudian konser juga selalu sold out. Nah, kalau melihat hal ini apakah memang daya beli masyarakatkah yang turun atau sebenarnya masyarakat pada saat ini sedang berada di situasi impulsif seperti yang sudah Sania sebutkan tadi? Ya, masyarakat Indonesia secara umum memang dikenal sebagai masyarakat yang sangat konsumtif ya. Bahkan di tataran dunia ini dikenal sebagai pasar yang sangat menarik Indonesia itu. Jadi kadang-kadang orang spending itu atau dia belanja gitu ya, beli tiket konser, beli boneka, belum tentu dia pakai uang cash dia sendiri gitu kan. Bisa aja dia minta ke orang tua atau bisa dia cairkan uang tabungannya atau investasinya atau mungkin dia pinjam kan bisa aja gitu ya. Apalagi sekarang dengan sangat mudah ya dengan fintech, dengan pay later, dengan kartu kredit dan lain sebagainya. Inilah yang sebenarnya berbahaya gitu ya. Tadi ya kata Sania impulsive buying gitu ya, konsumtif, dia tanpa berpikir panjang nanti bisa bayar atau enggak, itu urusan nanti, yang penting gue beli dulu gitu, karena gue suka, karena gue pengen gitu. Nah ini, lagi-lagi kalau dari sisi financial planning memang kalau kita lihat banyak orang-orang yang mengutamakan keinginan dibandingkan kebutuhannya. Jadi secara kebutuhan sebenarnya dia udah nggak bisa memenuhi secara layak nih, udah turun banget gitu. Tapi karena keinginannya didorong dengan kuat, ya dia paksa-paksain aja tuh, even pakai utang pun jadi gitu. Nah ini yang kondisi sebenarnya secara perencanaan keuangan nggak bagus gitu ya. Lain halnya kalau memang orang-orang yang memang punya uang gitu ya, kalangan atas yang memang masih punya tabungan, masih punya cash flow yang kuat, ya sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Yang jadi masalah kan kelas menengah dan bawah ini yang memang sebenarnya secara kemampuan daya beli sudah menurun, tapi karena impulsif tadi, karena konsumtif tadi, ya dia paksakan. Nah ini yang berbahaya gitu ya, bisa jadi bom waktu, ujung-ujungnya nanti larinya ke utang gitu ya, kredit macetnya meledak, ya otomatis banyak orang bakal bangkrut juga gitu kalau misalkan dibiarkan terus-menerus gitu. Oke Mas Ai, tapi kan mungkin ada beberapa kalangan khususnya milenial atau Gen Z begitu yang memang impulsif buying, bahkan kita bilangnya doom spending begitu, kita pengen ya udah kita beli aja karena kan kita pesimis juga dengan masa depan kita tahu kondisi ekonomi sulit dan stres Mas Ai, stres juga, jadi kita kayak beli sesuatu kita happy, kita kayak healing, kayak self reward gitu kan Dina ya. Nah
Tapi kira-kira apakah ada suatu cara agar kita-kita ini yang suka doom spending atau impulsif, mungkin kita nggak ngutang, tapi kita memang menghabiskan gaji kita sampai pol begitu, ini untuk akhirnya bisa menabung dan juga masih bisa melakukan impulsif buying ini? Iya, ini sebenarnya intinya adalah disiplin ya, kuncinya adalah disiplin gitu ya. Ketika kita mempunyai penghasilan, tentu harus kita bagi-bagi alokasinya ya. Ada alokasi untuk makan, ada alokasi untuk transportasi, komunikasi, maupun untuk lifestyle gitu atau hobbies gitu ya. Nah, banyak yang terjadi di kalangan masyarakat itu dia tidak disiplin. Sebenarnya misalkan dia udah budgetin nih untuk hobbies dan lifestyle dia, misalkan let's say 1 juta gitu ya. Nggak boleh lebih dari itu, yang lainnya untuk kebutuhan yang lain. Tapi karena dia impulsif tadi, konsumtif tadi, akhirnya melebihi terus kan. Karena melebihi, otomatis pos-pos yang lain terpakai. Iya kalau hanya pos yang lain terpakai, kalau misalkan nggak cukup, dia pasti akan ambil utang gitu. Nah ini yang berbahaya juga. Nah kalau utangnya terus-menerus menggulung tanpa dia mempunyai kemampuan untuk membayar, ini bahaya banget. Biasanya apa? Impact yang pertama aset-asetnya dijual gitu ya. Kalau asetnya udah habis ya udah kreditnya macet, bangkrut, pailit dan lain sebagainya. Nah inilah yang harus diwaspadai. Nah bisa nggak misalkan kita mengalokasikan tetap impulsif buying tapi menggunakan uang yang ada tadi pertanyaannya Sania ya. Bisa aja, yang penting disiplin tadi. Jadi kalau misalkan kita punya case-nya 1 juta dalam 1 bulan ya udah 1 juta itu yang kita habiskan. Kalau misalkan ada keinginan lain ya kita beli bulan depan gitu. Nah, itulah disiplin. Jangan sampai kita jor-joran atau nekat gitu ya, tapi kita tanpa berpikir panjang, tanpa ada perencanaan yang ujung-ujungnya nanti merugikan kita sendiri. Nah ini yang berbahaya gitu.